Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung aja saya mau nanya ini yang pertama. Saya jadi lupa mau nanya apa. Toharo ini di dalam ritual ibadah kita itu fungsinya dia hanya sebagai prasyarat sebelum ritual ibadah, ataukah dia punya fadilah atau pahala sendiri gitu, Ustaz? Ya. Atau jadi satu rangkaian dengan ibadah itu? Itu satu. Yang kedua, tadi ada tohara kubro ya? Ya. Apakah otomatis ketika kita melakukan tohara kubro, tohara sughronya tercover gitu, Ustaz? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya diprotes sama istri, tanya banyak-banyak katanya. Yang ketiga ini Ustaz, tadi yang contoh-contoh najis sedang, selain yang Ustaz sampaikan tadi apa aja Ustaz? Makasih. Ya, baik silakan Ustaz. Pertama, toharoh itu dia adalah ibadah. Dia aslinya ibadah gitu ya. Artinya dengan melakukan toharoh itu sendiri kita sudah mendapatkan pahala. Tapi memang dari satu sisi toharoh ini memang ibadah yang menjadi syarat untuk ibadah yang lain. Tapi menjadi atau posisinya dia, statusnya dia sebagai syarat untuk ibadah yang lain tidak berarti bahwa dia itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada ibadah yang menjadi tersyaratnya tersebut kan gitu. Maka itu dalam istilahnya ta'rif atau definisi wad'i tentang syarat itu tidak berarti kalau ibadahnya tidak ada kemudian prasyaratnya tidak boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan dan itu menjadi ibadah tersendiri begitu. Karenanya dalam toharo pun kita punya niat dan niatnya itu terbagi menjadi beberapa niat tergantung dengan apa maksud dan tujuan toharo itu sendiri. Dan toharo secara khususnya itu memang sebuah ibadah. Jadi ketika Pak Ahmad nih habis sholat witir misalnya. Habis sholat witir kemudian Pak Ahmad batal, setelah batal dia mau wudhu lagi. Kenapa Pak Ahmad wudhu? Ya ingin jaga suci aja, ingin biar tetap suci. Mudawamah ala toharo. Itu kan juga bagian dari ibadah. Dan jangan lupa Pak Ahmad dan juga teman-teman mahasiswa yang lain bahwa Allah itu memuji orang-orang di Masjid Quba karena sebab Masjid Quba itu jemaahnya sering bertoharo kan ya? Ya kan? La masjidun ussisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersih, suka suci kan gitu. Allah nggak nyebut Allah suka orang yang sholat kan gitu. Allah suka, ya Allah juga suka orang yang sholat gitu. Maksudnya bukan karena wudhu ini syarat sholat kemudian Allah nggak suka wudhunya. Artinya Allah tidak melihat wudhunya, tapi justru Allah melihat wudhu itu ibadah tersendiri dan Allah menaruh cinta kan gitu. Saya udah contohin ya, kita nih kan sebagai seseorang itu kan pengen dicinta gitu. Gampangnya begini, Pak Ahmad pernah lihat gedung tinggi gitu ya. Gedung tinggi itu ada sekian lantai. Lantainya itu ada puluhan bahkan ratusan, ada yang jadi apartemen, jadi hotel, tempat tinggal, ada mallnya, ada tempat entertainment, rekreasi dan sebagainya. Dalam hati pengen banget punya hotel yang kayak gitu. Tapi kalau mikir-mikir ngumpulin duit kapan bisa punya hotel kayak gitu kan nggak mungkin, rasanya susah gitu ya. Rasanya sulit gitu. Tapi sebenarnya kita bisa loh punya hotel yang seperti itu tanpa harus punya duit. Gimana caranya? Bikin jatuh cinta yang punya hotel pada kita kan gitu.
Kalau yang punya hotel jatuh cinta sama kita, suka sama kita, apa yang kita mau kan diberikan seperti itu. Sebagaimana istri kita, anak kita kan lahir kagak bawa modal. Emang modalnya apa anak kita lahir? Kan kagak, nggak ada kan gitu. Tapi anak kita sekarang motor punya kita beliin, sepeda punya kita beliin, tas punya, baju keren, mainan kita beliin. Atas kenapa dia punya segala itu? Dia nggak punya duit. Tapi karena kita cinta kan gitu. Kita cinta sama anak kita, maka anak-anak kita beliin apa yang dia mau. Kita layanin. Kita rela tuh. Apa kalau bahasa orang Betawi, pala jadi kaki, kaki jadi pala, banting tulang, peras keringat kan begitu. Buat apa? Buat anak. Maksudnya juga begitu. Kalau jadi kayak sponsor nih. Kalau kita hidup mau jadi orang yang enak hidupnya, ya yang punya hidup ini Allah, kita bikin Allah cinta sama kita, salah satunya dengan dawam toharoh itu gitu. Jadi toharoh itu ya ibadatun bihiyaliha gitu. Dia ibadah seitu-itunya juga ibadah. Jadi bukan, iya dia prasyarat memang, tapi bukan berarti kalau prasyarat menjadi bergantung kepada yang tersyarat, tapi tidak dia sendiri ibadah. Kemudian yang kedua masalah apa tuh Ustaz Lukman? Lupa tuh. Saya juga lupa. Mungkin bisa diulangi pertanyaan. Toharo kubro ya, toharo kubro. Apakah kalau orang sudah bertoharo kalau orang sudah bertoharoh kubro, sudah mandi janabah, include dengan toharoh subro. ya, apakah hadas kecilnya itu juga tercover? Iya. Setidaknya itu pandangan Asy-Syafi'iyah. Orang yang melakukan mandi janabah karena dia junub begitu, kemudian dia mandi janabah, maka mandi janabahnya itu sudah membuat dia suci. Artinya dia tidak perlu lagi untuk berwudu ketika dia ingin sholat. Dengan catatan ketika dia mandi janabah, tidak ada hal yang membuat dia berhadas dia lakukan. Tidak ada penyebab-penyebab hadas kecil dia lakukan. Ini mandi janabah nih, kita mandi. Mandinya tapi sambil pegang kemaluan. Nah, megang kemaluan kan pembuat hadas kecil. Maka setelah mandi dia wajib wudu lagi. Kenapa? Karena ketika mandi dia melakukan hal yang membuat dia berhadas kecil gitu. Ya hadas besarnya terangkat karena dengan dia mandi. Tapi megang kemaluannya kan belum terangkat. Nah itu hadas kecil. Tapi kalau dia mandi dan dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia berhadas kecil, dia nggak kentut, dia nggak buang air, dia nggak megang kemaluan, dia gak tidur lagi mandi kan. Itu setelah mandi beres tuh wudunya. Artinya udah boleh langsung sholat. Kalau kita mandi di kolam renang, nah ya kan, ambil papan yang lumayan tinggi, 12 meter lah. 12 meter tinggi banget. Pas loncat langsung nawaitul ghusla rafil hadasil cepur. Keluar kolam, naik, udah beres tuh, boleh sholat. Karena dia melakukan hadas besar tapi tidak melakukan sama sekali apa yang membuat dia hadas kecil. Jadi bisa emang begitu. Setidaknya itu pandangan Asy-Syafi'iyah memang. Walau memang ada perdebatan, tapi madhab Asy-Syafi'iyah, orang yang sudah mandi janabah itu tidak perlu lagi berwudu ketika dia ingin sholat karena sudah yandarij. Yandariju apa ya? Yandariju shagiru tahtal kabir. Yang kecil ngikutin yang gede gitu. Kemudian yang ketiga, Ustadz Lukman, pertanyaan Pak Ahmad yang ketiga, najis sedang itu yang apa contohnya? Pokoknya najis sedang tuh selain najis kecil dan juga najis besar. Jadi gini, najis kecil kan air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI. Najis besar anjing dan babi. Maka mana najis sedang? Najis sedang tuh ya bukan dua-duanya. Lain keduanya ya. Ya bukan air kencing yang belum air kencing bayi laki-laki, dia juga bukan anjing. Jadi seluruh najis itu umumnya ada najis sedang gitu. Jadi semua najis yang bukan dua ini, bukan air kencing bayi laki-laki, bukan juga anjing dan babi, itu najis sedang semuanya gitu. Gitu Pak Ahmad. Ya. Satu lagi boleh nggak? Baik, silakan Pak.
Itu tadi apa namanya toharo tadi dibilang dia tetap dapat pahala ya meskipun itu sebagai prasyarat tetapi tidak dilakukan dalam ritual ibadah. Ya, Tetapi itu syaratnya mesti diniatkan ya. Kalau misalnya iya, kayak kita cebok nih istinja, kan tiap hari nih kan, mesti kan iya. kita boker tuh. Itu kalau cuman aktivitas sehari-hari, itu nggak bisa dihitung sebagai ibadah gitu ya. Itu ibadah. Membersihkan najis itu ibadah. Istinja itu bagian dari ibadah. Istinja bagian daripada ibadah. Gitu. Meskipun kita tidak niat gitu. Ya tentu kan niat itu kan fungsinya untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Biasa. Kalau memang itu punya kemiripan dengan kebiasaan, ya maka butuh niat agar dapat pahala gitu. Nah, cebok itu kan punya kemiripan dengan kebiasaan kan ya. Iya. Maka memang butuh niat untuk bisa mendapatkan pahala gitu. Jadi niat itu dibutuhkan untuk membedakan. Kalau ada ibadah yang tidak mirip dengan apa-apa, kayak baca Al-Quran kan ibadahnya nggak mirip sama siapa-siapa. Ya baca Quran ya baca Quran. Jadi dia tidak mirip dengan kebiasaan, dia juga tidak mirip dengan ibadah yang lain. Maka baca Quran nggak perlu niat. Iman kita kan juga nggak perlu niat. Nawaitul iman billah itu kan nggak ada. Karena iman kepada Allah itu kan ibadah yang nggak punya kemiripan sama ibadah-ibadah yang lain. Begitu, Ustaz. Oke, makasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya.